Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya muliakan Bang Guru saya, calon bupati kita Haji Hamsiruddin Siregar RCM. Ya, saya hormati muda saya, calon wakil bupati kita Haji Purba Hasibuan. Yang saya hormati para ketua-ketua partai yang alhamdulillah hadir semua di sini. 5 ketua partai yang mendapatkan kursi dan 5 ketua partai yang belum mendapatkan kursi. Yang saya hormati para ketua-ketua ormas, ketua-ketua OKP, kemudian Hato Bangun, kemudian ibu-ibu yang kami cintai, semua tokoh-tokoh yang hadir di sini. Ada Dr. Burhan Harahap, tokoh pendidikan kita. Ada tadi Bang Said Siregar, tokoh pemuda juga. Kemudian saya lihat ada tokoh agama kita, Sunggul, Kiai Sunggul Lelo Siregar. Ketua-ketua partai ada Adida Sapran Hanura, ada tadi Ketua PAN Amin Siregar, ada Sekretaris Gerindra Toguan Arahap, terus ada Ketua PBB yang spektakuler yaitu Adinda Samsul Bahri Daulay. Kemudian ada ketua-ketua partai yang lain, Nasdem, PKS, Hanura, apalagi ya, semua, Garuda, PSI, Gelora, Partai Umat. Bapak dan Ibu saudara sekalian, kita sebetulnya bukan ingin lomba pidato di sini, bukan lomba ceramah, tetapi sebagai bentuk kebanggaan kita, partisipasi kita. Karena dari sini, di sini banyak yang hadir dari Jakarta, dari Medan, Sidimpuan, Tapsel, Tabaksel, Paluta, dan semua yang hadir di sini. Oleh karena itu tentu teman-teman panitia memberikan ruang sedikit untuk menyampaikan hal-hal yang terkait untuk memenangkan pertarungan di 2024 ini. Saya Ahmad Ghazali Harahap, kebetulan dari Jakarta, kemudian saat ini PLT Ketua Umum Parpaluta yang ada di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Selama ini ketua umumnya adalah Bang Guru kita Hamsir Siregar, karena dia akan all out di sini, menetap di sini sampai selesai dan menang di Paluta ini, maka saya diberikan PLT. Salah satu kesuksesan Bang Guru ini adalah berhasil memimpin organisasi Parsadaan Paluta di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Salah satu success story dia. Yang kedua, success story-nya adalah sebagai pengusaha sukses, berhasil memimpin beberapa perusahaan yang berbidang atau yang bergerak di bidang properti. Oleh karena itu, kami yang ada di perantauan, bukan hanya Jakarta, Jawa Barat, Banten, tapi di berbagai daerah, termasuk Riau, Sumatera Barat, dan beberapa daerah lainnya yang ada warga Paluta, itu sudah sepakat, solid, dan kompak untuk mendukung sekaligus memenangkan Guru Hamsir Siregar dan Purba Hasibuan untuk menjadi Bupati 2024-2029.
Saudara-saudara sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya mungkin sekitar 10 menit ya, mohon izin 10 menit, paling lama 15 menit lah. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya, sudah bosan atau belum? Sudah jenuh atau belum? Kalau belum, buktikan kita yel-yel dengan semangat yang sama, suara yang lantang, kemudian angkat tangan. Harapan! Kalau begini pasti kalah. Kenapa? Karena mayoritas tidak berteriak. Berarti tidak kompak, tidak solid. Ke depan kita harus kompak, harus solid untuk memenangkan sebuah pertarungan. Tadi yang harapan, jawabannya apa? Bupati. Terus perubahan pasti. Terus yang ketiga, oke. Kita semangat ya. Saya bagi 3 aja. Dari sini ke sana, kalau saya sebut harapan, jawab. Dari sini perubahan, jawab. Nah, yang sebelah sana, meskipun sedikit nanti, yang sebelah sana barisan terakhir, Paluta, jawabnya berseri ya. Harapan, harapan, harapan. Insya Allah menang. Perubahan, harus lebih semangat. Perubahan, perubahan. Insya Allah menang. Paluta, berseri. Paluta, berseri. Itu yang Hadura itu kok nggak angkat tangan? Mana ketua Hadura itu? Dicatat itu. Ayo ulangi. Paluta, Paluta, Paluta. Semua harapan, harapan. Perubahan, perubahan. Paluta, Paluta, Paluta. Itu baru insya Allah menang. Kompak, solid, kolaborasi, suaranya sama. Jadi suara sama, kompak, solid, kolaborasi, kita akan memenangkan pertarungan. Kenapa kita harus memenangkan pertarungan? Karena kita sudah jenuh melihat situasi saat ini. Kita sudah bosan dengan kepemimpinan hari ini yang penuh dengan masalah. Betul tidak? Masa kepemimpinan di Paluta ini 15 tahun dipimpin oleh keluarga dan akan berlanjut lagi? Mohon maaf, tidak. Setuju? Jangan sampai 180.000 pemilih kata Bang Said, masa dia terus yang memimpin Paluta ini? Emangnya kita ini siapa? Emangnya kita ini bukan warga Paluta? Warga Paluta bukan berhak untuk menjadi pemimpin di Paluta ini. Dinasti merusak tatanan demokrasi yang sudah dibangun di Republik ini. Dinasti tidak akan memberikan ruang kepada Bang Said untuk memimpin Paluta ini. Oleh karena itu harus kita hentikan, harus kita lawan, harus kita rubah. Maka kita sepakat, tagline kita adalah perubahan. Merubah kepemimpinan yang ada dari kepemimpinan keluarga, dari kepemimpinan dinasti menjadi kepemimpinan yang demokratis. Merubah programatik kepemimpinan atau pembangunan di Paluta ini. Bukan hanya pemimpinnya yang kita ubah, tapi programnya ke depan harus kita ubah. Dari hal-hal yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, kepada program yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat. Program yang benar-benar menyentuh kepada kepentingan rakyat Padang Lawas Utara. Jadi dua hal itu yang mau kita ubah. Maka kita sepakat isu kita adalah perubahan. Pemimpinnya harus kita ubah, programnya juga harus kita ubah. Yang selama ini tidak berpihak menjadi berpihak kepada kepentingan rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita baru melewati tak sampai 1 kilo tadi ya, mengantarkan calon kita. Kita sudah melihat
kebobrokan palutan ini. Masa di jalan protokol, kemudian jalan yang menurut saya sangat vital itu, kita nggak bisa lewat kecuali pakai plastik. Coba, itu kerjaan siapa itu? Tanggung jawab siapa itu? LMP, tanggung jawab siapa itu? Saudara-saudara sekalian, kita sudah mengantarkan calon kita mendaftar. Boru Hamzir Siregar, udah Purba Hasibuan. Semua kita ini termasuk orang yang akan mengukir sejarah di Paluta ini. Semua kita yang hadir tadi yang mengantarkan calon kita, orang-orang yang ikut mengukir sejarah perubahan di Padang Laos Utara ini. Dan kita akan buktikan kita akan menang di tanggal 27 November 2024. Jelas itu? Jelas ya? Kita akan gaspol ini. Gaspol setelah hari ini. Semua kita akan berkoordinasi, berkolaborasi. Teman-teman yang sudah bekerja, alhamdulillah, kita tingkatkan lagi kerja-kerja politik kita. Ada partai-partai politik yang sangat luar biasa membantu kita, bukan membantu, bersama-sama kita. Alhamdulillah, saya semakin yakin partai terbanyak itu partai yang bersama Bung Hamzir. 5 partai politik yang mendapatkan kursi, 5 yang belum mendapatkan kursi. Kekuatan itu sudah ada pada kita, dan kita sudah bekerja selama berbulan-bulan atau 2 tahun, setidaknya 2 tahun yang lalu. Keunggulan calon kita ini jelas. Calon yang pertama mendaftar ke KPU, itu jelas. Artinya bahwa calon kita ini lebih siap dibanding calon-calon yang lain. Calon kita ini lebih semangat dibanding calon-calon yang lain. Yang kedua, saudara sekalian, latar belakang Mang Boru dan Wakil Bupati tidak pernah bersentuhan di pemerintahan Padang Laos Utara, khususnya kabupaten. Itu jelas. Jadi Mang Boru ini belum pernah tercampuri noda-noda yang busuk di Kabupaten Padang Laos Utara. Masih bersih, clean and clear. Sekali lagi, clean and clear. Dia adalah pengusaha sukses. Wakilnya adalah kepala desa ya. Berapa tahun? 2 periode. Artinya kepala desa ini memahami betul jeritan kepala-kepala desa yang ada di Padang Laos Utara. Tadi sudah jelas, bila terpilih haram hukumnya memotong dana desa. Itu jelas pernyataan calon kita. Oleh karena ini wajib kita dukung. Ini harus disampaikan kepada seluruh kepala desa yang ada di Padang Laos Utara. Tolong disampaikan kepada seluruh kepala desa yang ada di Padang Laos Utara. Bila terpilih pasangan harapan, haram hukumnya memotong dana desa. Luar biasa. Kalau ini yang terjadi, maka kesejahteraan di Padang Laos Utara akan terjadi. Dan itulah yang sesungguhnya yang kita minta dan kita tunggu. Saudara-saudara sekalian, terakhir, tolong kita semua solid dan kompak dan berkolaborasi. Karena yang mau kita lawan ini bukan lawan sembarangan. Kita anggap saja tangguh, karena dia sudah 15 tahun memimpin. Tentu dia banyak kesempatan untuk melakukan konsolidasi dan untuk memenangkan pertarungan. Tapi jangan salah, banyak di berbagai tempat orang yang sudah puluhan tahun memimpin tapi kalah. Banyak calon-calon yang sombong dan angkuh kalah, dikalahkan oleh kekuatan
Saudara-saudara, kekuatan kita adalah kekuatan rakyat yang akan memanding kepemimpinan di Paluta ini. Kita sudah jenuh melihat cara-cara mereka memimpin. Kita sudah bosan dengan cara-cara dinasti yang sudah berlangsung 15 tahun di Palanglawas Utara ini. Tumbangkan rejim dinasti. Gak usah takut-takut lah. Apalagi LMP, Bapre, gak usah takut-takut. Ya, Margati Jolo. Hah? Iya harus siap. Pak tembak, betul. Siapa namanya? Ridwan Harahap, tahan tembak. Margati Jolo. Yang mau digantikan ini juga Harahap. Betul. Betul tidak? Yang mau digantikan ini juga Harahap. Tapi bukan persoalan Harahap. Darah ini mengalir Harahap. Tapi ini bukan persoalan Harahap atau Siregar. Persoalannya adalah siapa yang paling tepat untuk memimpin Paluta di masa mendatang. Apalagi kalau dikaitkan saudara-saudara sekalian dengan agenda bangsa Indonesia menjadi Indonesia emas di 2045. Tapi kalau pola kepemimpinannya seperti ini, jangankan emas, perunggu pun tidak akan dapat. Betul tidak? Ya, kalau kepemimpinannya seperti ini, jangankan emas, Indonesia perunggu pun belum tentu dapat. Itu sudah pasti. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman dari Jakarta semuanya, kirim salam untuk kita semua. Dan tentu kami ada beberapa orang di sini yang hadir. Ada Bu Epi Rambe. Coba berdiri dulu, Epi Rambe ini Sri Kandi kita di Jakarta. Kemudian ada Erman Tale Daulay, tipis-tipis Daulay. Kemudian ada Erwin, ada Maralikan, mana Maralikan? Ada Ongku Siregar. Coba berdiri supaya kelihatan. Jadi ada Halim Ritonga dari mana? Halim. Coba berdiri. Ini orator kita. Kemudian Sahrul Rambe. Ini ya. Angkat tangan dong. Iya. Supaya teman-teman ini juga tahu, kita dari Jakarta semangatnya luar biasa juga, tidak kalah dengan semangat yang ada di Paluta ini. Kita bersama-sama sekali lagi untuk memenangkan pertarungan ini. Kita harus solid, kita harus kompak, dan kita harus berkolaborasi. Baik relawan maupun partai politik, semuanya harus menyatu untuk memenangkan pertarungan ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan! Semangat lagi, semangat. Tadi udah semangat, sekarang Boy P, semangat. Semangat. Oke. Harapan! Harapan! Perubahan pasti. Perubahan pasti. Paluta bersih. Paluta bersih. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Bapak Gojali.